Gila, gila, gila. Sony kayaknya nggak ada capek-capeknya buat ngeluarin kamera baru di tahun ini. Karena emang dari sumber yang terpercaya katanya sih masih bakal ada 5 kamera lagi yang diluncurin oleh Sony di 2023 ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online camera.co.id. Informasi pertama, ini pastinya rumor dari Sony Alpha Rumors yang memang selalu membuat kita tergugah soal dunia fotografi videografi, di mana di sini katanya Sony bakal meluncurkan kamera suksesor dari Sony ZV-1 di akhir Mei 2023 dan A6700 di awal Juli setelahnya. Masuk akal karena umur kamera ZV pas gue cek lagi ternyata udah masuk 3 tahun. Tapi gue pribadi jujur aja jauh lebih nunggu A6700-nya. Karena hybrid APS-C-nya Sony udah lebih lama dianggurin. Walaupun kayaknya sempet rumornya itu jadi A7000 ya, yang katanya bodinya bakal mirip jajaran A7, jajaran A7. Tapi kita nggak tahu, apalagi di sini udah disebutin kayak gambaran tanggal peluncurannya yang membuatnya biasanya agak lebih valid. Tapi masuk akal juga sebenarnya kalau ZV update duluan karena ini lini kamera paling kacang gorengnya Sony, paling laku banget karena emang sebagus itu. Kecuali ZV-1F ya, di jajaran keluarga ZV-1F tuh yang menurut gua nggak pantas gitu ya. Yang lain bagus banget, 1F tuh kayak decoy produk banget. Ya gue sempat bahas, kalau kalian kepo silahkan dicek di reviewnya. Tapi kalau bener ZV-2 ini bakal jadi kamera menarik lagi. Gue salah cara bacanya. Tapi kalau bener rumor ini, ZV-2 ini, walaupun di rumornya nggak dikasih tahu namanya ya, tapi gue akan menyebutnya ZV-2. ZV-2 ini, gue rasa ini bakal jadi kamera yang menarik lagi. Mungkin udah ditambah AI processor dengan fitur-fitur barunya yang kemarin di ZV-E1 gokil banget. Mungkin. Lanjut ngomongin soal kamera entry level, kemarin kita baru aja tayangin pembahasan soal fitur deal breaker yang dibawa oleh Canon R50. Terkesan nyontek Sony fitur-fiturnya tapi diterapkan dengan sangat buruk. Lalu gue bahas full juga soal kekurangannya ini. Jadi ada 2 fitur sebenarnya yang gue jabarin di situ. Kalau kalian consider R50 mungkin bisa cek videonya buat pertimbangan tambahan. Silahkan nanti setelah video Shutter News ini. Selanjutnya ini ada DJI yang minggu lalu meluncurkan DJI Mavic 3 Pro. Kayak Mavic 3 original, cuman nambah lagi jadi 3 kamera yang dibawa di gimbal drone-nya ini. Kamera yang baru itu sensornya lebih gede dari kamera kedua yang sebelumnya ada di Mavic 3. Jadi ini menggunakan sensor 1/1.3 inch kayak jajaran Mini 3 Pro. Kayak Mini 3 Pro, bukan jajaran Mini 3 Pro. Apa Mini 3 sama ya? Tapi ya itu, sensornya lebih gede dari telefoto yang sebelumnya. Yang menarik, drone ini bukan kayak opsi tambahan sebenarnya kalau kita lihat cara diluncurkannya ya, tapi lebih kayak gantiin si Mavic 3 sendiri. Jadi drone ini diluncurkan di harga yang sama persis dengan Mavic 3 di Rp33.750.000. Dan di beberapa toko globalnya disampaikan atau ada beberapa screenshot yang gua nangkep, itu Mavic 3-nya jadi di discontinue. Yang jadi membuat kita berpikir kalau ya si Mavic 3 Pro ini adalah penggantinya Mavic 3 di harga yang sama persis dan membuat value-nya jelas lebih bagus. Kita udah bahas, ada video yang terpisah juga, kalau kalian kepo nanti boleh main ke sana juga. Lalu update lain dari DJI yang entah kenapa nggak begitu banyak dibahas di artikel-artikel berita foto video. Update baru ini memungkinkan kontrol drone aerial pakai goggles FPV DJI. Yang support itu emang cuma sedikit sih drone-nya. Itu adalah jajaran Mavic 3. Jadi Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro. Dan juga satu drone kecil yaitu Mini 3 Pro. Dan kalian buat makainya itu harus pakai goggles 2 atau goggles Integra dan juga controllernya menggunakan Motion 2. Kalau kalian pakai Motion yang versi pertama itu nggak bisa, jadi harus pakai Motion 2. Kita udah tes sebentar, lancar, dan kalau tertarik mungkin nanti kita buat pembahasan di video terpisahnya. Tapi menurut gua ini adalah update yang menarik karena dari dulu tuh orang ngomongin itu gitu. Coba aja drone aerial bisa pakai goggles FPV. Pasti seru. Dan sekarang bisa, entah kenapa gue ngeliat beritanya tuh kayak nggak heboh-heboh banget gitu. Jadi ya
Itu sedikit informasi buat kalian. Selanjutnya, akhirnya ini ada kabar terbaru lagi dari Fujifilm, di mana mereka itu kemarin meluncurkan atau mempublish satu video yang berisi pengumuman firmware baru. Yang firmware-nya ini cukup major untuk para kamera dan lensa-lensanya. Dan juga yang cukup penting adalah pengumuman Fujifilm X Summit yang bakal ada di tanggal 24 Mei nanti di Bangkok, Thailand. Ada rumor juga yang mengatakan muncul 2 kamera yang tiba-tiba terregistrasi, kayaknya bakal launch saat X Summit ini, mungkin XS20 dan GFX. Kecurigaan dari website-website rumor sih seperti itu. Belum ada detail tambahan, tapi biasanya mendekati event kita bakal mulai dapat info-info menarik, bocoran soal spesifikasi kameranya. So, pantau terus channel ini. Terakhir, ini ada lensa yang katanya adalah lensa pertama sebagai third party resmi dari sistem RF Canon. Wow! Berita yang sangat menggugah gitu ya. Akhirnya RF ada lensa third party, tapi tanpa diduga, kenapa dibuga? Tanpa diduga, ini bukan Tamron, bukan Sigma, tapi adalah Meike 85mm f1.4. Sumbernya sih gue dapat dari canonrumors.com dan ditulisnya adalah first approved third party lens for RF system. Gue bukan bilang Meike jelek ya. Gue dulu suka banget sama Meike buat lensa Fujifilm gue juga. Kalau nggak salah waktu itu 3514 ya. Tapi itu adalah lensa manualnya. Dan gue merasa sepak terjang Meike untuk lensa autofocus itu belum sebanyak itu. Dan gue nggak ngira aja gitu kalau yang first approved lens adalah lensa Meike. Karena gue nggak tahu kalau jajaran yang dulu-dulu ya, tapi waktu Fujifilm mountingnya nggak buka, first approved lens mereka adalah lensa Zeiss gitu ya. Dan di sini dibuka dengan Meike, langkah yang menarik. Tapi terlepas dari itu adalah pertanda baik untuk RF system karena berarti sangat possible untuk muncul opsi lensa-lensa third party ke depannya. Cuman si lensa Meike ini harganya sendiri juga belum diketahui, katanya belum tahu diluncurin kapan, tapi dia udah jadi display di acara NAB kemarin. So ya, kayak terlihat hilal yang cukup menjanjikan, cuman Meike gitu yang membuat gue agak sedikit skeptis aja. Takutnya si artikelnya ini gitu loh yang agak terlalu clickbait gitu. Cuman ya kita positif aja kalau itu akan jadi pertanda yang baik. Oke, paling itu aja sih informasi yang bisa gue sampaikan di Saturn News kali ini. Kalau misalnya ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.